Halo, kembali lagi bersama saya Della Rizka. Di sini saya akan membahas mengenai dua metode pengujian pada perangkat lunak yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah testing dan implementasi di bidang TI. Pertama-tama kita mengenal apa itu white box testing. Jadi, white box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji alur logika dan struktur internal kode program secara langsung. Dilakukan oleh pengembang atau penguji yang memahami kode karena membutuhkan pengetahuan mendalam tentang struktur kode program dan memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan logika serta memastikan semua jalur eksekusi telah diuji dengan akurat. Kemudian ada black box testing, yaitu metode yang mengevaluasi fungsionalitas perangkat lunak hanya berdasarkan input dan output tanpa mengetahui isi atau struktur kode, yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian teknis karena hanya berfokus pada antarmuka dan hasil keluaran, serta unggul dalam mengidentifikasi kesalahan fungsional dan memastikan sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada perbandingan dari kedua metode tersebut, yaitu white box testing menguji struktur internal dan logika kode program dengan melibatkan penguji teknis, sedangkan black box testing berfokus pada fungsi sistem dari sisi input dan output tanpa melihat isi kode, sehingga dapat dilakukan oleh penguji non-teknis. White box lebih unggul dalam mendeteksi kesalahan logika, sementara black box efektif memverifikasi fungsionalitas sesuai kebutuhan pengguna. Kedua metode tersebut saling melengkapi untuk memastikan kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Kemudian ada analisis pengujian berbasis kasus. Di sini contoh kasusnya adalah sistem informasi akademik. Saya memilih menggunakan metode black box testing. Black box testing diterapkan dengan menguji fungsi-fungsi seperti login, pengisian KRS, dan cetak transkrip berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program. Penguji memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya validasi login atau pengecekan jadwal, sehingga dapat menjamin fungsionalitas sistem berjalan dengan benar dari sisi pengguna. Selanjutnya ada implementasi dan tantangan. Tantangan utama pada tahap implementasi sistem dengan menggunakan metode black box testing adalah keterbatasan dalam mendeteksi kesalahan logika internal karena pengujian hanya berfokus pada input dan output tanpa melihat struktur kode. Selain itu, validasi fungsionalitas sistem memerlukan berbagai skenario uji untuk memastikan sistem dapat merespon dengan benar terhadap input yang valid maupun tidak valid. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penulis menggunakan pendekatan dengan menyusun kasus uji berdasarkan kebutuhan pengguna, serta menguji berbagai kombinasi input seperti pada proses login dan pengisian data. Selain itu, proses implementasi diawali dengan analisis dan perancangan sistem yang matang, termasuk pembuatan diagram alir dan rancangan antarmuka, sehingga pengujian dapat berjalan lebih terarah dan efektif dalam memverifikasi bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada hasil pengujian dan implementasi. Evaluasi terhadap proses testing dan implementasi menunjukkan bahwa pengujian menggunakan metode black box terbukti efektif dalam memverifikasi fungsionalitas sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dengan berbagai skenario input yang berhasil mendeteksi kesalahan pada antarmuka dan output sistem, meskipun tanpa mengevaluasi struktur internal program. Implementasi sistem dapat berjalan dengan lancar karena didahului dengan analisis kebutuhan dan perancangan yang sistematis, sehingga pengujian dapat dilakukan pada aspek-aspek penting yang langsung mempengaruhi pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, proses testing dan implementasi yang dilakukan dinilai berhasil karena sistem dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian ada saran perbaikan dan pengembangan. Berdasarkan analisis sebelumnya, rekomendasi perbaikan untuk proses testing dan implementasi pada proyek serupa di masa mendatang adalah mengkombinasikan metode black box dengan white box agar pengujian mencakup tidak hanya fungsionalitas tetapi juga logika internal dan struktur kode. Selain itu, penyusunan skenario uji sebaiknya lebih variatif dan mencakup kasus ekstrim atau tidak terduga untuk meningkatkan ketahanan sistem. Pada tahap implementasi,
penting untuk melibatkan pengguna akhir dalam proses uji coba guna memastikan sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dokumentasi proses testing juga perlu ditingkatkan agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan atau pemeliharaan sistem di masa mendatang. Kemudian ada kutipan dan daftar pustaka. Jadi di sini di pembahasan saya tadi itu diperkuat dengan adanya jurnal yang saya ambil. Jadi tadi contoh kasusnya dan implementasi analisisnya saya ambil juga dari jurnal yang berjudul Perbandingan metode testing antara black box dengan white box pada sebuah sistem informasi. Di sini ada kutipannya, yaitu pengujian black box efektif dalam menguji antarmuka pengguna dan output, namun tidak mampu mendeteksi kesalahan pada struktur kode. Dan nyambung tadi dengan saran perbaikannya, yaitu mengkombinasikan metode black box dengan white box testing agar pengujian mencakup tidak hanya fungsionalitas sistem tetapi juga logika internal dan struktur kode. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih.